Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara menjadi versi terbaik dirimu dalam sebuah hubungan? Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering muncul karena dalam hati kecil kita, semua mendambakan kasih sayang, rasa hormat, dan dihargai dengan tulus oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi, bagaimana cara mencapainya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekaguman yang tulus, bukan hanya karena penampilan luar atau pencapaian, tapi karena siapa kita sebenarnya di dalam? Bayangkan setiap hubungan seperti sebuah petualangan, dan kamu adalah penjelajah yang ingin menemukan harta karun tersembunyi dalam dirimu. Harta itu adalah nilai-nilai yang bisa kamu bagikan dengan orang lain. Namun, untuk menemukannya, kamu butuh peta, sebuah jalan menuju pemahaman, koneksi, dan pada akhirnya cinta. Hari ini, aku akan membimbingmu menemukan nilai sejati dalam dirimu, berdasarkan 9 pelajaran kuno dari filsafat Stoik. Perhatikan baik-baik, karena ini bukan sekadar nasihat kosong yang sering kamu dengar. Ini tentang memberdayakan dirimu dengan cara yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Bersiaplah untuk membuka misteri tentang bagaimana membangun hidup yang penuh cinta dan hubungan yang bermakna, yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kekuatan dari dalam diri. Sekarang, mari kita mulai. Pelajaran 1, memahami nilai dirimu. Bagaimana Stoicisme membantu kita memahami nilai diri dalam sebuah hubungan? Para filsuf Stoik percaya bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, dan nilai dirimu adalah salah satunya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah likes di media sosial atau apakah ada seseorang yang menunjukkan ketertarikan padamu. Nilai itu berasal dari bagaimana kamu melihat dan menghargai dirimu sendiri. Bayangkan dirimu seperti sebuah permata langka. Tidak semua orang akan menyadari betapa berharganya permata itu. Ada yang mungkin lewat begitu saja tanpa melihat keindahannya. Tapi, itu tidak mengurangi nilai permata tersebut. Ia tetap berharga, langka, dan unik, sama seperti dirimu. Mari kita jujur, kita semua pernah mengalami penolakan atau merasa tidak cukup baik, terutama di dunia saat ini di mana semua orang terlihat seperti sedang menjalani kehidupan yang sempurna. Tapi kenyataannya, dari sudut pandang Stoik, nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Nilai itu berasal dari caramu menjalani hidup, prinsip yang kamu pegang, dan tindakan yang kamu lakukan. Apakah kamu orang yang penuh kasih? Apakah kamu jujur? Apakah kamu hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Itulah sumber nilai sejati dirimu. Para Stoik mengajarkan pentingnya refleksi diri, jadi luangkan waktu sejenak untuk memikirkan kualitas dalam dirimu, bukan hanya yang terlihat jelas, tapi juga yang lebih mendalam. Apa yang membuatmu berbeda? Apakah kamu penyayang, kuat menghadapi tantangan, teman yang bisa diandalkan? Kualitas-kualitas ini adalah inti dari nilai dirimu. Dan ini kuncinya, saat kamu benar-benar memahami dan menghargai kualitas-kualitas tersebut, caramu menjalani hubungan akan berubah. Kamu tidak akan mentolerir hal-hal yang merendahkanmu, bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu tahu nilai dirimu. Berikut adalah latihan sederhana ala Stoik, saat kamu merasa diremehkan, jangan biarkan keraguan menghampirimu. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, apa nilai dan kebajikan yang aku miliki? Ingatkan dirimu tentang hal itu. Ini bukan tentang menyombongkan diri, tapi mengakui dalam hati bahwa kamu memiliki nilai, terlepas dari apa kata orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik yang terkenal, kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Pahami ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jadi, dalam hubungan, temukan kekuatan dari nilai dirimu. Nilai yang kamu miliki, entah diakui orang lain atau tidak, tetap ada. Ingat, memahami nilai dirimu bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan sekali. Ini adalah perjalanan yang terus berkembang. Bangunlah setiap hari dengan keyakinan bahwa kamu berharga, bukan karena pendapat orang lain, tetapi karena kualitas yang membuatmu menjadi dirimu sendiri. Pelajaran 2, tunjukkan dirimu dengan martabat. Sebelum kamu membayangkan seorang Stoik sebagai sosok kaku yang tidak pernah tersenyum, mari kita luruskan. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau bersikap dingin. Filosofi ini mengajarkan kita untuk memahami apa yang pantas mendapat energi kita dan apa yang tidak. Dan tahukah kamu, cara kamu menunjukkan dirimu kepada orang lain adalah sesuatu yang pantas mendapat perhatianmu. Jadi, apa artinya menunjukkan diri dengan martabat dalam hubungan? Pernahkah kamu merasa berusaha keras untuk membuat seseorang terkesan, sampai-sampai lupa siapa dirimu sebenarnya?
Mungkin kamu mengubah cara berpakaian atau berbicara hanya demi mendapatkan persetujuan mereka. Tapi, inilah intinya, rasa hormat pada diri sendiri tidak tergantung pada gaya berpakaianmu atau tempat-tempat trendy yang kamu kunjungi. Itu tergantung pada bagaimana kamu membawa dirimu, tindakanmu, dan keputusanmu. Bayangkan dirimu sedang berada di kelas, menyaksikan dua siswa memberikan presentasi. Satu siswa mencoba tampil mencolok dengan kata-kata besar dan gerakan dramatis untuk mengesankan penonton. Sementara itu, siswa lain berbicara dengan tenang, percaya diri, tanpa berpura-pura. Mana yang menurutmu meninggalkan kesan lebih dalam? Biasanya, yang tulus dan nyaman dengan dirinya sendiri, bukan? Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menunjukkan diri dengan martabat. Para Stoik, yang dikenal dengan filosofi tentang pengendalian diri dan kebajikan, menekankan pentingnya hidup jujur dan menghormati diri sendiri. Lalu, bagaimana ini berlaku dalam hubungan di zaman sekarang? Sederhana saja, jadilah dirimu sendiri. Jika kamu suka membaca buku, nikmati itu. Jika kamu punya minat besar pada sesuatu, tunjukkan. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ini tentang merasa nyaman dan percaya diri dengan siapa dirimu sebenarnya, dengan pemahaman bahwa kamu berharga sebagaimana adanya. Ada satu hal penting lainnya, perlakukan dirimu dengan rasa hormat. Cara kamu memperlakukan dirimu akan menjadi standar bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jika kamu terus-menerus mengkritik dirimu sendiri, itu seperti memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi jika kamu menghargai dirimu, waktumu, energimu, dan emosimu, kamu sedang menyampaikan pesan yang tegas, aku pantas dihormati dan aku berharap diperlakukan dengan hormat. Ingat apa yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik yang bijak. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Dalam hubungan, bukan hanya tentang penampilan atau kata-katamu, tapi juga tentang caramu bersikap dalam berbagai situasi. Apakah kamu merespons dengan putus asa atau dengan martabat? Apakah kamu mengorbankan prinsipmu hanya untuk menyesuaikan diri, atau tetap setia pada dirimu sendiri meskipun harus berdiri sendiri? Ini tidak berarti kamu harus sempurna. Kita semua manusia dengan kekurangan dan momen canggung. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapi momen-momen itu. Apakah kamu menyerah di bawah tekanan, atau tetap kuat, belajar, dan terus maju? Mari kita renungkan sejenak, bagaimana kita bisa mulai menunjukkan lebih banyak martabat pada diri sendiri. Ini bisa dimulai dengan menetapkan batasan yang jelas, menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, atau memperlakukan diri sendiri dengan lebih banyak kasih dan rasa hormat. Saat kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dihormati, orang lain juga akan mulai melihatnya. Pelajaran 3, Seni Komunikasi Tanpa Kata. Mungkin ini terdengar kuno atau terlalu kaku, tapi coba dengarkan dulu. Ini bukan tentang membuat diri sulit didekati, melainkan tentang menghormati diri sendiri dan menyadari nilai dirimu. Jadi, apa yang diajarkan Stoicisme tentang hal ini? Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan tetap kuat, tetapi bukan dengan cara yang kaku atau membosankan. Filosofi ini mengajak kita memahami apa yang benar-benar penting dan tidak memberikannya begitu saja secara sembarangan. Dalam dunia yang serba cepat dan serba instan seperti sekarang, Stoicisme terasa seperti angin segar. Pikirkanlah, dalam hubungan atau ketika kita mulai mengenal seseorang, seringkali ada dorongan untuk langsung memberikan segalanya, waktu kita, ruang pribadi kita, bahkan perasaan terdalam kita. Tapi Stoik akan menyarankan untuk mengambil langkah mundur sejenak. Mengapa? Karena ketika sesuatu selalu tersedia, nilainya menjadi berkurang. Ini sifat manusia. Jika kamu selalu ada kapanpun seseorang membutuhkanmu, selalu berkata ya untuk segalanya, di mana letak misteri, antisipasi, dan rasa istimewanya. Mari kita bahas bagaimana cara menetapkan batasan dengan elegan, ala Stoik. Penampilan yang menyampaikan rasa hormat pada diri sendiri. Berpakaian dengan rapi dan sopan bukan hanya soal penampilan, tetapi juga pesan yang kamu sampaikan. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menyembunyikan dirimu, tetapi juga tidak menunjukkan semuanya secara langsung. Ini tentang keseimbangan, mengungkapkan bahwa ada lebih banyak hal dalam dirimu daripada yang terlihat di permukaan. Mengelola waktu dan fokus. Di dunia yang serba terhubung, memilih siapa yang layak menerima waktumu adalah langkah berarti. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan menegaskan, waktu saya berharga, dan saya akan memprioritaskannya dengan bijak.
Ketika kamu bersama seseorang, berikan perhatian penuh. Tapi ketika kamu tidak bersama mereka, tidak apa-apa untuk tidak tersedia, fokuskan energimu pada hidupmu sendiri, minatmu, dan pengembangan dirimu. Pengendalian emosi. Stoicisme juga menekankan pentingnya pengendalian emosi. Ini bukan berarti kamu harus dingin atau terputus dari perasaanmu, tetapi menjaga perspektif yang seimbang. Jangan biarkan hal-hal kecil memengaruhimu terlalu dalam. Ini tentang menjaga kedamaian batin dan ketenangan. Energi emosionalmu adalah sesuatu yang berharga, bukan untuk diberikan kepada sembarang orang. Ini bukan ajakan untuk menjadi tak berperasaan atau menjaga jarak seperti patung stoik. Kita semua manusia dan membutuhkan hubungan yang tulus untuk menjalani hidup yang bermakna. Tapi ada keistimewaan dalam menjalani segalanya secara perlahan, membangun hubungan yang tidak hanya didasarkan pada kepuasan instan. Hubungan yang memiliki kedalaman dan ketahanan. Menetapkan batasan bukan tentang bermain-main atau mengontrol situasi. Ini tentang menghormati diri sendiri dan tetap setia pada prinsipmu. Ini adalah cara untuk menunjukkan, bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga tindakan, bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan pantas diperlakukan dengan hormat. Jadi, mari menjadi lebih selektif, tenang, dan bijaksana dalam cara kita mendekati hubungan. Ini tentang menemukan keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian, antara berbagi dan menyimpan sedikit untuk diri sendiri. Percayalah, ini akan sangat memengaruhi cara orang lain melihat dan memperlakukanmu. Mari menghargai diri kita sendiri dan merangkul sentuhan stoicisme dalam dunia hubungan saat ini. Pelajaran 4, bersiap untuk pergi. Dalam stoicisme, ada ide yang sangat kuat tentang melepaskan. Bukan dengan cara dingin atau tidak peduli, tetapi dengan memahami apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak. Salah satu tindakan paling berdaya yang bisa kita lakukan adalah memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pergi dari situasi yang tidak selaras dengan kesejahteraan kita. Hal ini sangat relevan dalam hubungan. Kita semua pernah merasakannya, bukan? Berada dalam situasi di mana kita tahu bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih baik, tetapi tetap memilih untuk bertahan. Mungkin karena takut kesepian, takut menghadapi perubahan, atau berharap keadaan akan membaik. Disinilah stoicisme membantu. Kekuatan sejati muncul ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk tetap tinggal atau meninggalkan situasi yang bertentangan dengan prinsip kita, dan kita bisa memilih jalan yang lebih baik. Ini bukan berarti kamu harus menyerah begitu saja ketika keadaan sulit. Hubungan membutuhkan usaha, pemahaman, dan waktu. Namun, penting untuk memahami nilai dirimu dan prinsip-prinsipmu sedemikian dalam sehingga ketika sesuatu bertentangan secara mendasar, kamu siap untuk melangkah pergi. Ini tentang memiliki keteguhan batin, keberanian ala stoik, untuk berkata, aku menghormati diriku sendiri terlalu besar untuk menerima sesuatu yang kurang dari yang aku pantas dapatkan. Mari kita lihat lebih dalam tentang ide ini. Bersiap untuk meninggalkan situasi berarti menghormati dirimu sendiri. Ini artinya tetap berpegang pada apa yang kamu yakini dan mengetahui nilai dirimu. Tidak selalu harus menjadi perpisahan yang dramatis, terkadang itu adalah pilihan yang tenang, sebuah kesadaran damai bahwa ini bukan jalan yang tepat untukmu. Ya, aku paham, masa depan yang tidak pasti memang menakutkan. Tapi pikirkan filosofi stoik, mereka mengajarkan kita pentingnya menghadapi tantangan dengan keberanian dan menerima ketidakpastian hidup. Terkadang, tindakan paling berani adalah melepaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan jalanmu. Sudut pandang ini bisa mengubah segalanya. Ketika kamu berada dalam hubungan dan menyadari bahwa kamu di sana karena itu mencerminkan nilai-nilaimu, bukan karena kamu takut untuk pergi, dinamika hubungan akan berubah. Kamu tidak bertahan karena putus asa atau rasa takut, tetapi karena itu adalah pilihanmu yang sebenarnya. Dan inilah poin utamanya, ketika kamu berani meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu, kamu menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih baik. Ini seperti membersihkan masa lalu untuk menyambut masa depan. Ini tentang memiliki keyakinan bahwa ada hal-hal yang lebih baik menunggumu, dan memberi dirimu kesempatan untuk menemukannya. Ingat, bersiap untuk pergi bukan berarti kamu dingin atau tidak peduli. Ini tentang menghargai dan peduli pada dirimu sendiri sehingga kamu bisa berkata, aku pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini tentang menjalani stoicisme dalam menghadapi tantangan, memahami bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada orang lain atau apapun di luar dirimu. Pelajaran 5, menetapkan batasan dengan tenang. Stoicisme menekankan pentingnya tindakan daripada sekadar kata-kata.
Para Stoik percaya bahwa menunjukkan prinsip melalui perbuatan jauh lebih berarti daripada hanya menyatakannya, terutama dalam menetapkan batasan dalam hubungan. Pikirkan ini, mudah saja untuk berkata, saya tidak akan menerima perlakuan buruk. Tetapi ujian sebenarnya terjadi saat kamu menghadapi situasi seperti itu. Apakah kamu tetap teguh pada batasanmu atau malah mengalah? Disinilah kekuatan sejati terletak, bukan pada kata-kata, melainkan pada tindakan. Aku mengerti, ini tidak selalu mudah. Menegakkan batasan bisa menjadi tantangan, terutama ketika emosi terlibat. Namun, mari kita ingat kebijaksanaan stoisisme, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons situasi. Jika seseorang melampaui batasmu, responmulah yang menentukan dan menegaskan batas itu, bukan sekadar perkataanmu. Bayangkan situasi ini, kejujuran adalah nilai inti bagimu, dan seseorang berbohong. Cara kamu merespons pada saat itu menunjukkan seberapa serius kamu dengan batasanmu. Apakah kamu dengan tenang mengatasi masalah itu atau memutuskan untuk menjauh? Tindakanmu memperlihatkan komitmenmu pada nilai-nilai yang kamu pegang. Ini bukan tentang menciptakan konflik, tetapi tentang menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dengan bereaksi sesuai dengan prinsip-prinsipmu. Pendekatan ini dapat memberikan pengaruh besar dalam hubungan. Ketika orang lain melihat bahwa kamu memiliki batasan yang jelas dan siap untuk menegakkannya, mereka akan lebih memahami apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan terhadapmu. Ini semua tentang merawat rasa hormat pada diri sendiri dan tetap teguh pada prinsip itu. Mari kita perhatikan hal ini lebih dalam, dimulai dari hal-hal kecil. Bukan hanya peristiwa besar yang penting, tetapi juga momen-momen sehari-hari. Bagaimana kamu bereaksi ketika rencana tiba-tiba berubah atau ketika seseorang tidak menghargaimu dengan cukup? Apakah kamu hanya mengabaikannya, atau apakah kamu dengan tenang menunjukkan melalui kata-kata dan tindakan bahwa perilaku semacam itu tidak bisa diterima? Disinilah Stoic Mindfulness berperan. Ini tentang memperhatikan saat ini dan bagaimana kamu meresponsnya. Apakah tindakanmu selaras dengan batasanmu? Apakah kamu tetap autentik dengan dirimu sendiri? Perhatikan momen-momen kecil ini, karena seringkali disitulah batasanmu benar-benar diuji. Saat kita menjalani hari-hari kita dan berinteraksi dengan orang lain, mari kita coba menanamkan sedikit kebijaksanaan stoik dalam mengekspresikan batasan kita. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau kaku, tetapi memiliki pedoman dalam diri yang membentuk bagaimana kita bertindak dan merespons. Percayalah, ketika kamu menggunakan pendekatan ini, orang-orang akan memperhatikannya. Mereka akan mulai memandangmu sebagai seseorang yang tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga menghargai dirinya sendiri cukup tinggi untuk menegakkannya. Pelajaran 6, tindakan lebih bermakna dari kata-kata. Stoicisme, seperti yang telah kita pelajari, menekankan kebijaksanaan praktis. Ini berarti menilai orang berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Di dunia ini, banyak orang pandai berkata-kata manis, tetapi tidak selalu menepati apa yang mereka ucapkan, terutama dalam hubungan. Para Stoik menganjurkan kita untuk fokus pada tindakan karena tindakanlah yang menunjukkan kebenaran. Coba pikirkan ini, mudah bagi seseorang untuk berkata hal-hal indah, menjanjikan sesuatu, atau menggambarkan masa depan yang terlihat sempurna. Tapi apakah mereka benar-benar melakukan apa yang mereka katakan? Apakah tindakan mereka mendukung kata-kata itu? Disitulah letak kebenarannya. Jujur saja, kita semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Kita bertemu seseorang yang mengatakan hal-hal luar biasa hingga kita terpesona. Tapi seiring waktu, tindakan mereka tidak sejalan dengan kata-kata mereka. Mereka berjanji akan menelepon tapi tidak. Mereka membuat rencana lalu membatalkannya di menit terakhir. Namun, kita tetap bertahan pada kata-kata mereka. Disinilah pola pikir Stoik perlu mengambil alih. Stoicisme mengingatkan kita untuk tidak mudah terbuai oleh kata-kata atau dikuasai oleh emosi. Kita diajak untuk berpikir logis dan melihat kenyataan dengan jelas. Ketika tindakan seseorang tidak sesuai dengan kata-katanya, itu adalah tanda peringatan. Seperti alam semesta berkata, perhatikan baik-baik, ada yang tidak beres di sini. Pola pikir ini mengubah cara kita menangani hubungan. Daripada terhanyut oleh kata-kata manis dan janji-janji, kita mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana mereka bertindak di bawah tekanan? Apakah mereka menepati janji? Apakah mereka hadir untuk kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata? Yang menarik, ketika kita fokus pada apa yang orang lakukan,
bukan hanya pada apa yang mereka katakan, kita menetapkan standar. Kita menunjukkan bahwa, aku tidak hanya mendengar kata-katamu, aku juga melihat tindakanmu. Ini memberikan dampak besar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berbicara manis untuk masuk ke dalam hidup kita. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tulus dan layak mendapatkan kepercayaan kita. Namun, ingatlah, ini bukan tentang menjadi negatif atau meragukan semua orang. Ini tentang menjadi bijaksana, menjaga perasaan kita dengan sedikit wawasan stoik. Ini berarti tidak membiarkan emosi membawa kita terlalu jauh, tetapi tetap realistis. Jadi, mari kita ingat, perhatikan tindakan, bukan hanya kata-kata. Hadapi cinta dengan pola pikir stoik, logis, penuh perhatian, dan bijaksana. Karena pada akhirnya, tindakan memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Pelajaran 7, menumbuhkan skeptisisme yang sehat. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Filosofi ini sangat bermanfaat dalam cinta dan hubungan. Kita pasti pernah mengalaminya, bukan? Ketika seseorang mengatakan semua hal yang indah, kita cenderung ingin mempercayainya, bahkan saat ada tanda-tanda peringatan yang kita abaikan. Disinilah pola pikir stoik dapat membantu. Skeptisisme yang sehat adalah semacam kekuatan super. Bukan berarti kita harus pesimis atau tidak percaya pada semua orang, tetapi lebih kepada tetap realistis dan tidak langsung menerima segalanya begitu saja. Ini melibatkan kejelian, bertanya, dan tidak terburu-buru tanpa mempertimbangkan dengan matang. Bayangkan skenario ini, kamu bertemu seseorang yang baru dan dia terlihat luar biasa. Dia mengatakan hal-hal yang indah, bahkan berbicara tentang masa depan bersama, padahal kalian baru saja kenal. Pola pikir skeptis ala stoik akan menyarankan kamu untuk santai dulu, menunggu dan melihat apakah tindakannya sejalan dengan kata-katanya, serta mengamati perkembangan hubungan ini. Ini seperti pengecekan realitas yang lembut, yang mengingatkan kita untuk tidak terbawa suasana dan tetap berpikir jernih. Skeptisisme ini bukan berarti harus terus-menerus menginterogasi atau meragukan setiap langkah orang lain. Ini lebih kepada bersikap bijaksana. Maksudnya, bukan hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi juga memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ini melibatkan waktu untuk benar-benar mengenal seseorang, melihat apakah mereka konsisten dan tulus. Para stoik menekankan pentingnya logika dan akal sehat, bukan sekadar membiarkan emosi menguasai. Dalam hubungan, pendekatan ini sangat penting. Ketika emosi mendominasi, kita sering melewatkan detail penting. Namun, jika kita menggabungkan perasaan dengan sedikit skeptisisme dan pemikiran logis, kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Hal lain yang tak kalah penting adalah melindungi hati kita. Dengan mempertahankan sedikit skeptisisme, kita tidak terburu-buru terjun ke sesuatu yang belum pasti. Kita memberi diri kita kesempatan untuk memahami sifat sejati seseorang, alih-alih hanya membayangkan apa yang kita inginkan dari mereka. Jadi, mari kita ingat pentingnya menanamkan sedikit skeptisisme ala stoik. Ini bukan tentang menutup diri, melainkan mendekati peluang baru dengan hati-hati dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, kita menjaga kesejahteraan emosional kita dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam hubungan. Pelajaran 8, mengatakan tidak dengan percaya diri. Dalam stoicisme, sangat penting untuk tetap setia pada nilai-nilai kita dan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri. Hal ini sangat relevan ketika kita harus mengatakan tidak dalam hubungan. Ini berarti memahami keyakinan kita dan tidak ragu untuk mempertahankan ekspektasi kita, meskipun itu bisa menimbulkan ketegangan. Bayangkan kamu sedang berada dalam sebuah hubungan, dan pasanganmu mengusulkan sesuatu yang tidak kamu setujui. Mungkin itu terkait dengan hal yang terlalu cepat, atau meminta kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kamu. Pilihan mudah mungkin tampak untuk setuju saja, tetapi inilah saatnya pola pikir stoik sangat penting. Mengatakan tidak dalam situasi ini adalah tentang menghargai diri sendiri, keyakinan kita, dan batasan-batasan kita. Mari kita akui, ini bukan hal yang mudah. Terkadang sangat sulit, apalagi jika kamu peduli pada orang tersebut. Suara kecil di kepala mengatakan, bagaimana jika mengatakan tidak membuat mereka menjauh? Namun, inilah hal penting, kita harus menemukan keberanian kita. Stoicisme bukan hanya tentang menghadapi tantangan luar, tetapi juga tentang mengatasi perjuangan batin kita. Mengatakan tidak adalah tentang rasa hormat pada diri sendiri,
tentang menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita dan tidak akan menerima kurang dari yang pantas kita dapatkan. Memang ada risikonya, kamu mungkin kehilangan mereka. Namun, inilah poin penting, jika menolak sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kita membuat seseorang menjauh, maka mungkin mereka bukan orang yang tepat untuk kita sejak awal. Mengambil pendekatan ini bisa mengubah dinamika hubungan. Ketika seseorang menyadari bahwa kamu tidak takut mengatakan tidak, dan bahwa kamu tidak akan mengorbankan nilai-nilai hanya untuk menyenangkan mereka, itu akan mengubah cara pandang mereka terhadapmu. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa hormat pada diri sendiri dan menghargai dirimu, dan percayalah, itu sangat menarik. Selain itu, mengatakan tidak juga tentang kejujuran pada diri sendiri. Ini tentang mengenali keinginan dan kebutuhan sejati kita dalam hubungan dan tetap konsisten dengan itu. Jangan biarkan rasa takut kesepian mendorongmu untuk membuat keputusan yang tidak sejalan dengan dirimu yang sejati. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Mari kita tegaskan bahwa mengatakan tidak bukan hanya dapat diterima, tetapi sangat penting. Ini tentang tetap otentik pada diri kita sendiri, hidup dengan integritas, seperti yang ditekankan oleh para Stoik. Ini tentang memupuk hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan koneksi yang tulus, bukan karena rasa takut atau keinginan untuk mengalah. Pelajaran 9, jangan pernah mengejar, selalu hargai diri. Pelajaran ini sangat terhubung dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, terutama ketika kita melihatnya dari perspektif Stoik. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pemikiran ini sangat berdampak ketika kita membicarakan hubungan. Ini berarti menyadari bahwa mengejar seseorang yang mulai menjauh dari kita tidak hanya sia-sia, tetapi juga bertentangan dengan menghargai diri kita sendiri dan mengetahui nilai kita. Bayangkan situasi ini, kamu sedang berkencan dengan seseorang dan semuanya terasa baik-baik saja, tetapi kemudian mereka mulai menjauh. Dorongan alami kita, yang pasti pernah kita rasakan, adalah untuk mengejar mereka, mencoba untuk memperbaiki jarak itu. Namun, inilah saat di mana stoicisme bisa memandu kita. Para stoik akan bertanya, mengapa kamu mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Jawabannya terletak pada harga diri, martabat, dan kedamaian batinmu. Mengejar seseorang yang menjauh darimu adalah seperti mencoba menangkap air dengan tanganmu, itu sia-sia dan hanya meninggalkanmu merasa kosong. Sebaliknya, pendekatan stoik mendorongmu untuk berdiri teguh pada harga dirimu. Jika seseorang mulai menjauh darimu, biarkan mereka pergi. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi tentang menyadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merasa atau berperilaku, namun kamu memiliki kontrol penuh atas bagaimana kamu memilih untuk merespons. Mari kita hadapi kenyataan, ini tidak mudah. Menahan dorongan untuk mengejar seseorang membutuhkan kekuatan batin yang besar. Namun, ini tentang memiliki keyakinan bahwa jika seseorang benar-benar menghargaimu, mereka akan menunjukkannya. Ini juga berarti menolak untuk membiarkan perilaku orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu harus mengatakan pada diri sendiri, saya pantas dihormati, dan jika kamu tidak bisa melihat itu, orang lain akan. Pola pikir ini mengubah segalanya. Ini mengembalikan kekuatan ke tanganmu. Kamu tidak lagi menjadi subjek dari tindakan tidak terduga orang lain, tetapi kamu mengendalikan bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu lakukan. Ini memberi kekuatan dan, sebenarnya, ini membebaskan. Dan inilah yang menarik, ketika kamu berhenti mengejar orang lain dan mulai berinvestasi pada dirimu sendiri, hidupmu, dan perkembanganmu, hal-hal luar biasa akan terjadi. Kamu secara alami menarik orang-orang yang tertarik pada kekuatan, kepercayaan diri, dan harga diri kamu. Seolah-olah kamu sedang menyiarkan pesan yang mengatakan, saya menghargai diri saya dan saya sadar akan hal itu. Mari kita internalisasi pelajaran ini. Mari kita tegaskan bahwa kita tidak perlu mengejar siapapun. Mari kita adopsi pola pikir stoik dalam hubungan kita, tenang, menghargai diri, dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini tentang menemukan kedamaian batin dalam diri kita sendiri, bukan mencari validasi dari orang lain. Ketika kita menyelesaikan percakapan hari ini, saya ingin kamu memegang satu hal yang sangat penting, dalam kanvas kehidupan yang luas ini, harga dirimu adalah benang terindah yang mengikat segala sesuatunya. Seperti yang diyakini oleh para stoik, kamu bisa memutuskan bagaimana kamu merespons apa yang terjadi di sekitarmu. Jangan lupa, kamu mengendalikan kehormatan dan harga diri kamu sendiri.
Peluk kekuatan batinmu, biarkan tindakan, keputusan, dan batasanmu mencerminkan sosok luar biasa yang kamu miliki. Dan jika kamu meragukan dirimu, ingatlah momen ini dan kebijaksanaan stoik yang telah kita bahas. Hidup bukan hanya sesuatu yang harus kita jalani, tetapi sebuah kesempatan untuk berkembang, menjadi lebih kuat dan bijaksana setiap hari. Jika kamu menikmati percakapan kita hari ini, mengapa tidak menjelajahi lebih jauh? Lihatlah daftar putar kami yang ditampilkan di layar. Di dalamnya ada lebih banyak wawasan, cerita, dan tips yang dirancang untuk membantu kamu menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh percaya diri. Silakan klik dan mari kita terus maju bersama dalam perjalanan ini. Terima kasih telah bergabung dalam percakapan ini. Selalu ingat, kamu tidak berjalan sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua sedang belajar bersama, satu langkah, satu hari pada satu waktu. Sampai percakapan kita berikutnya, jaga diri, tetap bijak, dan terus peluk stoik dalam dirimu.